Digigitnya renyah, mengeluarkan suara kriuk-kriuk. Tentu sebagian masyarakat sudah tahu kalau suara itu keluar dari suara kerupuk bila digigit. Kerupuk yang satu ini sangat berbeda dengan kerupuk pada umumnya, memiliki rasa yang khas, berbahan tepung tapioka. Kerupuk melarat adalah salah satu cemilan khas Cirebon. Memang unik dari namanya saja, melarat ya. Sebenarnya tidak semelarat namanya. Di samping rasa, juga proses pengolahannya, karena tidak menggunakan minyak. Konon, katanya nama kerupuk ini muncul karena dari kondisi kemelaratan yang dialami oleh rakyat Cirebon pada masa zaman Belanda. Dengan melambungnya harga minyak goreng dan masyarakat tidak mampu membeli. Akhirnya, masyarakat Cirebon menggoreng kerupuk dengan alternatif lain, yaitu menggunakan bahan baku pasir. Kalau pasir kan lebih murah, banyak. Kita ngambil dari sungai. Nah, sementara kalau minyak kan harus beli. Makanya kita namain kerupuk melarat itu. Nggak ada minyak. Ada kerupuk serundeng, ada kerupuk yang pakai pedas, ada yang polos, iya. Kawasan Desa Gesik, Tengah Tani, Kabupaten Cirebon merupakan sentra pembuatan kerupuk melarat. Salah satunya keluarga Ibu Saodah dan keluarga Pak Jaa yang sudah menjalankan usaha turun-temurun dari keluarga untuk pembuatan kerupuk melarat sejak tahun 1984 yang berada di Blok Kaum Desa Gesik. Sejak tahun 1984, udah lama banget. Jadi sebelumnya bapak tuh kerja dulu, kerja kerupuk kayak gini sama saudara. Nah terus bapaknya tuh jualan kerupuk melarat kayak gini kebetulan. Nah terus dia tuh inisiatif pengen bikin sendiri. Nah setelah kerja, uang dikumpulin, udah pas, maksudnya udah bisa bikin bahan bakunya. Nah terus dia tuh coba bikin sendiri. Nah setelah bikin sendiri hasilnya tuh bagus. Nah untuk selanjutnya pedagang-pedagang yang lain tuh pada ngeliat produksinya bagus, jadi dia tuh pada pindah ke suami saya. Waktu itu emang belum sama saya sih, masih bujangan. Nah ya sampai sekarang. Semenjak suaminya meninggal pada tahun 2011, akhirnya Ibu Saodah melanjutkan usaha kerupuk melarat ini yang dibantu oleh anak-anaknya dan beberapa karyawan yang bekerja di pabriknya. Ibu Saodah tidak serta-merta bisa melanjutkan begitu saja usaha ini, karena ketika suaminya masih ada, ia sering ikut terjun langsung dalam proses produksi kerupuk melarat. Walhasil, usaha kerupuk melaratnya bisa terus berjalan hingga saat ini. Kalau bikin kerupuk melarat tuh ada suka ada dukanya ya. Kalau orang jualan, kalau lagi laris emang enak. Tapi dukanya tuh Mas, kalau lagi musim hujan, kita tuh ngandalin dari sinar matahari langsung. Jadi ya kita terpaksa nggak libur. Soalnya nggak ada panas, kerupuk nggak kering, jadi hasilnya juga jelek. Jadi ya terpaksa libur dulu kalau nggak panas. Jadi kendalanya kerupuk melarat itu kalau nggak ada panas, musim hujan tuh susah bikinnya. Soalnya kita ngandalin dari sinar matahari langsung. Kalau ini kan Agustus, September lagi panas. Nah kalau udah mulai berber tuh Desember sampai Januari
Nggak tahu, sekarang kan musim nggak bisa diprediksi, nggak kayak dulu. Iya. Tetap kalau kita panas ya produksi. Nah kalau libur, kalau hujan terus ya terpaksa libur. Iya, kalau kita pakai oven sih bisa aja ya. Cuman kita nggak ketemu nanti modalnya buat bahan bakar ovennya. Iya, kalau udah canggih ya bisa aja kerupuk dari Jawa Timur tuh. Iya, untuk bahan bakar ovennya. Iya, jadi kerupuk melarat itu udah benar-benar alami banget. Dari bahan bakunya cuman tepung tapioka sama garam. Kalau kita pakai perwarna, ada yang minat tuh ya, konsumen pakai pewarna makanan kuning, merah, putih. Ya pewarna makanan kita ngambil dari toko yang buka, yang buat kue-kue itu gitu. Iya, pokoknya aman banget lah. Iya. Pabrik rumahan Ibu Saodah dengan Pak Jaa berdampingan di satu gang yang sama. Pak Jaa adalah adik dari mendiang suami Ibu Saodah, yakni almarhum Pak Sawal. Bahkan dulu sebelum mempunyai pabrik perumahan sendiri, Pak Jaa pernah bekerja di mendiang suami Ibu Saodah sampai akhirnya pada tahun 2015 Pak Jaa mulai merintis usaha sendiri membuat kerupuk melarat. Dan usaha membuat kerupuk melarat di keluarga ini dahulunya dari orang tua Pak Jaa yang juga sebagai pelaku usaha kerupuk melarat. Namun beliau hanya memproduksi kerupuk matangnya saja atau produksi menggoreng kerupuk melarat hingga memasarkan. Sedangkan Ibu Saodah dan mendiang suaminya serta kakak kedua dari Pak Jaa yakni Pak Ali memproduksi kerupuk mentahannya saja, sementara Pak Jaa memproduksi dari bahan mentahan hingga matang atau kerupuk yang sudah digoreng atau disangrai yang diberi nama kerupuk melarat Mbak Ana. Dari usaha yang dijalani Pak Jaa bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan bisa menyekolahkan anaknya hingga menjadi seorang sarjana. Namun, walau sudah menjadi sarjana, Akroni atau akrab disapa Roni ini masih setia membantu Pak Jaa untuk produksi kerupuk melarat beserta adiknya Ahmad Sambari, anak kedua dari Pak Jaa. Nah dulunya saya tuh kerja di kakak saya yang namanya almarhum Bapak Sawal tuh. Saya dari proses awal nguleni lah, jadi kita sih nguleni ya, bikin yang tapioka di itu tuh diolah tuh. Nah sampai masarkan yang mentah-mentahnya. Tapi kalau kakak saya kan nggak bikin yang matengannya, mentahnya aja. Cuma saya dulunya ke situ kerjanya tuh. Jadi udah punya pengalaman kerja. Cuma dulunya orang tua saya kan jualan di pasar Jagasatru yang matengannya tuh. Nah mengelola yang matengan. Lalu lama-lama nggak ada yang nerusin, jadi kan ganti sama saya juga lah yang matengannya. Jadi kakak yang berdua itu nggak bikin matengan, pementahan aja. Kayak Kak Sawal yang pegang sama Ibu Oda kan, sampai ke kakak saya Kak Ali. Dulu saya tuh masih pakai sepeda tuh ya di Gunung Jati tuh, semuanya langgan di Gunung Jati tuh. Dari ya, parkiran, alun-alun, depan Batu Tameng, situ semua sampai ada 12 tahun. Iya, pakai sepeda aja. Kalau ngirim 2 karung pakai sepeda. Udah pernah sampai berangkat jam 7 pagi sampai maghrib. Iya, ngirim-ngirim terus tuh. Saya tuh dulunya nawar-nawarin ke toko. Kalau saya masuk ke dalam toko nawarin, lalu dia mau naruh 10. Nanti uangnya habis selesai kerupuknya tuh, habis kerupuknya nanti baru saya ngirim lagi, uangnya baru ngasihin gitu. Ya perjuangan awal keliling-keliling ke daerah kota Cirebon. Iya, ke Kanoman, ke Sepuan, sampai ke Pasar Perumnas, daerah Lobunta, Harida, Mengkang, saya keliling semua. Iya, pakai sepeda. Iya, dulunya pakai sepeda. Nah, pelanggannya udah banyak, saya kan tinggal itu aja, tinggal bikin di rumah. Dia tuh kalau mau diantar ya pakai motor. Jadi nggak keliling-keliling lagi sampai sekarang. Yang bantuin anak-anak, alhamdulillah anak-anaknya udah besar sih.
Dulu kan masih sekolah, masih perlu biaya tulis-tulisan kan. Nah sekarang kan anaknya udah besar, jadi alhamdulillah anak itu nurut sampai suruh bantu ini mau. Jadi saya tuh usianya kan udah 54 tahun ya. Jadi tenaganya mengurangin, jadi kan jubel anak. Iya. Alhamdulillah selama ini ketika para pengunjung datang ke sini mencari oleh-oleh dan yang dicari itu yang unik-unik. Di sini banyak produk-produk UMKM, baik fashion, handicraft. Termasuk makanan cemilan dan salah satunya adalah kerupuk melat ini. Ini unik sekali karena kenapa? Sangat best seller ya. Banyak orang datang dari luar kota, bahkan dari luar negeri. Dari luar negeri kami pernah kedatangan di mall UKM kami itu 4 duta besar Timur Tengah. Dari Oman, Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Termasuk dosen-dosen dari India. Ada 2 orang dosen India dan mahasiswa-mahasiswa dari Thailand dan Kamboja. Nah, ketika kami coba sodorkan oleh-oleh dan lain sebagainya, cemilan, kerupuk melarat ini menjadi salah satu cemilan yang mereka sukai. Bahkan mereka nanya, kurang lebih kok bisa sih kerupuk yang begitu sederhana tapi rasanya luar biasa, dan mereka tahu karena digoreng tanpa minyak juga tentunya sehat. Nah inilah yang uniknya. Jadi ketika ada yang mengusulkan, Pak gimana kalau ganti namanya kerupuk ningrat? Saya bilang, wah justru branding melarat ini yang unik. Dan itu menjadi selling point sendiri. Dan saya sebagai pembina UMKM di Kota Cirebon sangat bangga ketika ada produk UMKM kami yang basisnya home industri, yang proses produksinya itu sangat sederhana tapi higienis. Karena kerupuk melarat ini juga perusahaannya, UMKM-nya memegang nomor induk berusaha, artinya legal, memegang PIRT juga, pangan industri rumah tangga, ada expired date dan lain sebagainya. Jadi secara kesehatan itu terjamin. Dan ini bagi kami ya mudah-mudahan bagian dari bagaimana Kota Cirebon itu ikut berkontribusi secara nasional bahwa makanan khas daerah itu walaupun namanya melarat, tapi tidak semelarat namanya. Bahkan bisa jadi ke depan akan menjadi boleh dibilang kerupuk andalan karena tentu banyak dicari, sehat dan enak rasanya. Untuk sementara ini kalau untuk segi pemasaran yang sudah berjalan ya dengan kondisi saat ini, biasanya para pedagang atau reseller datang sendiri ke pabrik gitu. Datang mereka membeli dalam bentuk mentah, kebanyakan mentah daripada yang matang 1-2 paling ya. Mereka membeli dalam bentuk mentah dan mereka akan goreng sendiri. Nah, kita melayanin juga untuk lokal, tetangga kami sendiri maupun kota-kota lain seperti Bandung, Guci, mungkin juga di Jakarta juga ada. Kalau untuk yang matang juga ada. Nah, untuk saya sendiri kadang ada penjualan secara offline dan online. Ya, kalau offline-nya saya kadang distribusi canvassing. Itu biasanya ke sentra-sentra oleh-oleh. Dan memang untuk saat ini agak susah untuk melakukan secara cash only. Jadi kita harus sistemnya konsinyasi tempat oleh-oleh. Jadi kita taruh dulu satu nota, kemudian nota kedua masuk, baru kita ketagihan nota yang pertama seperti itu. Nah ini kelemahannya memang kerugiannya ada di kita sih ya. Artinya gini, pada saat pasar sepi, otomatis produk kita misalkan sampai expired, akhirnya kan balik ke kita. Jadi tidak habis terjual. Itu kelemahan dari sisi sistem konsinyasi. Sepertinya lebih enakan tadi menunggu pembeli yang datang ke kita ke sini, karena mereka beli cash dan itu tidak akan kembali lagi. Nah sejauh ini memang kemasan sementara ini kita masih ngikutin
tradisional ya pakai plastik, cuma tali rafia, packaging seperti biasa. Nah next mungkin plannya ke depan insya Allah kita coba pengen ngemas mungkin dalam bentuk yang modern, lebih premium, mungkin bentuknya pakai model semacam makanan cemilan ringan yang lain yang biasanya ditempatkan di minimarket atau supermarket. Jadi bahwa namanya kerupuk melarat itu tidak selalu identik dengan melarat. Dari subuh saya mulai bikin kerupuk melarat. Prosesnya pertama-tama masak air sampai mendidih, ditambahin garam, lalu tuangkan di dalam kotak peti. Lalu aduk-aduk. Yang bertepung itu diaduk-aduk ya sampai merata, ya seukuran airnya secukupnya. Kalau udah cukup, dipindahkan ke tempat penghalusan. Itu ya kira-kira 7 menit lebih lah, tergantung kecepatan itunya, mesinnya. Lalu pindah lagi ke tempat penggenjotan penghalusan. Nah, lalu ditaruh di tempat meja, lalu digenjot lagi ya pakai tangan supaya halus.
setelah sudah halus nanti ditaruh di tempat pencetakan. Ya bisa bikin seperti ini. Lalu dikukus, dimasak lagi ya, dikukus sekitar 10 menit lah. Menit, nah udah matang, diangkat ya. Lalu di apa sih, dicoplok ya, biar kita dicocok. Lalu dijemur. Nah, dijemur kira-kira keringnya jam setengah 11 lah. Kalau panasnya segini mungkin kan. Habis dijemur, lalu dipletekin semua, lalu dipotong-potong jadi 2. Habis jadi 2 itu dijemur lagi, udah kering, lalu diangkat, dimasukkan ke dalam karung, atau kalau ada yang beli ditimbangin.
Ya kalau prosesnya di tempat pengulenan ya, di tempat proses pembikinan, jam 12 tuh udah rampung, udah selesai ya. Nah nanti kalau kitanya di lapangan ininya tuh, kalau udah kering sampai sekitar golongan jam 3-an. Iya, jam 3 sore. Nah setelah itu proses yang mentah itu ya. Nah kalau yang matang kan dibumbuin lagi, lalu dijemur, habis dijemur, kering, digoreng, disangrai. Ya kalau harapan saya sih untuk kedepannya ya usaha saya bisa diturunkan sama anak-anak. Ya jangan sampai kita usaha lalu putus di jalan kan, jangan sampai ya. Karena yang tahu sendirilah ekonomi tuh sekarang penghasilan 100.000 nggak nyukup lah. Kebetulan kita jadi binaan daripada Institut Teknologi Makanan dari Inopak itu. Kemarin sempat menawarkan dan mereka akhirnya udah beberapa kali membeli produk kami dalam bentuk mentah untuk dikirim ke luar negeri. Itu yaitu negara Jerman karena mereka membuka outlet di sana khusus makanan-makanan cemilan atau makanan yang basah khusus untuk orang-orang Indonesia yang ada di Jerman. Makanya saya senang bahagia ketika UMKM bisa katakanlah mereka berkreasi, bisa meng-create bahwa makanan itu makanan sehat, walaupun dengan branding melarat, tapi ya tidak melarat secara ini. Bisa naik pesawat, bisa jadi konsumsi konglomerat, dan insya Allah bisa selamat dunia akhirat karena sehat kan, begitu.